Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Siang itu panasnya luar biasa. Aspal di sepanjang jalan Brigjen Katamso di Solo tampak berkilat seperti baru dipoles. Debu-debu beterbangan ditiup angin membuat mata pedih. Di tengah lalu lalang kendaraan, sosok tua berjalan perlahan sambil memikul sapu lidi di pundaknya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Topi caping lebar menutupi sebagian wajah keriputnya yang penuh peluh. Ia adalah Nenek Sumiem, penjual sapu keliling yang sudah bertahun-tahun melintasi kampung-kampung Solo. Banyak yang mengenalnya, tapi tak banyak yang benar-benar memperhatikannya. Sebagian anak-anak takut karena pernah melihatnya berbicara sendiri di pinggir jalan. Sebagian orang dewasa hanya membeli sapunya karena kasihan. Tapi nenek itu tak pernah memaksa. Ia hanya menjajakan sapu dengan suara lirih. Sapu, sapune, bu, pak, sapune. Siang itu, langkahnya terhenti di depan rumah makan sederhana rasa. Warung itu baru saja direnovasi menjadi bangunan 2 lantai dengan plang besar berwarna merah. Di terasnya ada 3 bangku kayu. Nenek Sumiem melihatnya, lalu duduk perlahan. Ia menghela napas panjang, lalu meletakkan sapu-sapunya di sampingnya. Sapu-sapu itu disusun rapi, seperti benda yang dihargai. Beberapa pelayan rumah makan yang sedang beristirahat memandangi nenek itu dari balik pintu kaca. Salah satunya berbisik, "Loh, kok nenek itu duduk di situ ya? Biasanya nggak pernah." Yang lain menjawab, "Ah, biarin aja, orang tua. Capek kali." Belum lama Nenek Sumiem duduk, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah makan. Dari dalamnya turun seorang pria bertubuh besar, mengenakan batik halus, dan seorang perempuan bersanggul rapi memakai kebaya krem. Mereka adalah Juragan Sukardi dan istrinya, Bu Ratmi. Kehadiran mereka langsung membuat para pegawai berdiri tegak dan membungkuk memberi salam. Juragan Sukardi tersenyum ramah, membalas salam para pegawai. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sosok Nenek Sumiem di bangku teras. Ia memandang beberapa detik lalu malah mendekati nenek itu. "Nggih, Simba. Istirahat nggih ten mriki," sapa Sukardi sambil tersenyum. Nenek Sumiem membuka matanya perlahan memandang pria itu lalu mengangguk pelan. "Nggih Ndoro, numpang ngaso mawon." "Lo, nggak usah ndoro-ndoro, saya bukan siapa-siapa. Ayo masuk ke dalam, saya traktir. Makan, Nek," ajak Sukardi ramah. "Panas getih loh siang-siang begini." Pelayan rumah makan saling berpandangan. Ada yang terlihat heran, ada juga yang mengangkat alis. Mereka tahu betul Sukardi bukan tipe orang yang sembarangan mengajak orang makan. Tapi kali ini, dia justru bersikap sangat baik pada nenek tua yang dianggap aneh oleh warga. Bu Ratmi mendekat dan tersenyum. "Ayo Nek, mumpung masih ada gudeg hangat, nggak usah malu." Nenek Sumiem sempat menatap halaman depan rumah makan. Pandangannya kosong sejenak, lalu tangan kanannya perlahan menyentuh tanah. Ia menekan jari-jarinya di sela-sela ubin batu teras. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik pelan. Sudah mulai dibuka pintunya. Tiba-tiba angin bertiup pelan meski sebelumnya panas terik. Dedaunan pohon di depan rumah makan bergoyang, dan suara pintu kayu di lantai 2 rumah makan terdengar berderit padahal tak ada yang menyentuhnya. Salah satu pelayan perempuan refleks menoleh ke arah atas. Anginnya aneh, ya?" bisik pelayan. Itu Sukardi tak mendengar bisikan nenek tadi. Ia hanya berpikir bahwa nenek itu sangat lelah dan mungkin sedikit linglung karena usia. Ia menuntun Nenek Sumiem masuk ke ruang makan dan menyuruh pelayan mengambilkan sepiring nasi gudeg lengkap dengan telur dan tempe bacem. Bu Ratmi bahkan mengambilkan air teh manis hangat dan meletakkannya di depan nenek itu dengan penuh hormat. "Ini, Nek, silakan. Jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri," ujar Bu Ratmi lembut. Nenek Sumiem tersenyum sedikit. Senyumnya tipis, tapi dalam. Ia mengambil sendok perlahan, lalu mulai makan dengan tenang. Tidak terburu-buru. Ia tampak seperti seseorang yang tahu persis cara menghargai setiap suap makanan. Dari balik dapur, salah satu tukang masak berbisik ke pelayan, "Simbah iku lo, dulu katanya tinggal di pinggiran Kali Anyar. Tapi pernah ada yang cerita,
Dia dulunya bukan orang biasa. Loh maksudmu? Aku ndak tahu pasti. Tapi ada yang bilang anaknya mati nggak wajar puluhan tahun lalu. Terus sejak itu dia sering ngomong sendiri. Tapi nggak gila. Kayak semedi. Mereka semua menoleh ke arah nenek. Sumiem yang masih duduk tenang di meja paling pojok sendirian. Tak lama setelah makan, ia berdiri perlahan. Ia merapikan piring bekas makannya, lalu menyapu remahan nasi dengan ujung sapunya sendiri. Ia tidak meminta apapun, tidak juga meminta sapunya dibeli. Ia hanya mengangguk ke arah Sukardi dan berkata, "Matur nuwun sanget le, matur nuwun wis kersan deleng wong tuwa." Sukardi ingin memberikan uang, tapi nenek itu menolak halus. "Sing penting wis ngelakoni apik, sisan ngajari seng liyane." Setelah itu, ia memanggul kembali sapu lidinya dan melangkah pelan keluar dari rumah makan. Langkahnya tampak ringan, seperti beban berat telah ia tinggalkan di halaman tadi. Warga yang melihatnya hanya bisa saling berbisik. Beberapa bahkan mencoba mengikuti pandangan nenek itu yang tadi sempat menatap tajam ke tanah. Sementara itu, Sukardi dan istrinya melanjutkan inspeksi rutin rumah makan mereka. Tapi mereka tidak tahu, sejak saat itu, hal-hal aneh perlahan mulai terjadi di dapur dan ruang penyimpanan makanan. Namun satu hal yang belum disadari siapapun, sapu lidi yang tadi disentuh oleh nenek Sumiem, salah satunya kini tertinggal di bawah bangku teras, seolah sengaja dibiarkan menjaga. Hari-hari pertama setelah kedatangan nenek Sumiem, rumah makan sederhana rasa berjalan seperti biasa. Tapi masuk hari keempat, sesuatu yang janggal mulai terjadi. Pagi itu Sarti, juru masak utama, datang lebih awal. Ia membawa ayam segar, tempe, dan tahu yang baru dibeli dari pasar gede. Semua bahan dicek dengan teliti. Daging tidak bau, bumbu lengkap, dan minyak goreng masih baru. Ia langsung masuk dapur dan mulai memasak sambal goreng krecek serta gudeg pesanan rombongan dari kantor kecamatan yang sudah booking sejak minggu lalu. Jam 10 pagi, semua sudah matang dan tertata rapi di meja panjang dapur. Tapi tak lama kemudian, Sarti mencium bau aneh. Awalnya ia kira berasal dari tong sampah. Tapi setelah dicek, tempat sampah masih kosong karena belum ada sisa bahan yang dibuang. Ia mendekati loyang berisi gudeg. Begitu membuka tutupnya, matanya langsung membelalak. Astagfirullah, krecek yang tadi masih segar, sekarang berlendir. Warna sambalnya berubah jadi kehitaman, dan tercium bau anyir mirip bangkai. Ia buru-buru membuka tutup panci lain. Ayam opor juga berubah, kuahnya mengental seperti lumpur, dan ada lalat-lalat kecil beterbangan di atasnya. Sarti panik, ia memanggil pegawai lain untuk menyaksikan. "Iki lo, tadi masih bagus semua. Aku yang masak sendiri." Dua pelayan dapur ikut mengecek. Salah, satunya sampai menutup mulut karena mual. "Mbak, aku lihat sendiri tadi dagingnya masih segar." "Lah kok bisa gini?" Belum sempat mereka membersihkan dapur, rombongan kantor kecamatan datang. Karena makanan belum siap, Sukardi meminta waktu sebentar. Sarti memutuskan memasak ulang dalam kondisi tergesa. Tapi anehnya, kejadian serupa terus berulang selama 3 hari berturut-turut. Gudeg menjadi berlendir, tempe berubah warna kehijauan, bahkan nasi putih hangat jadi cepat basi meski baru dimasak. Padahal semua bahan masih baru. Satu demi satu pelanggan mengeluh. Ada yang bilang perutnya mual, ada yang bilang merasa pahit saat mencicipi sambal. Yang paling parah, ada seorang pelanggan tetap yang pingsan di meja setelah mencium aroma ayam, bacem yang baru dikeluarkan dari dapur. Ibu Ratmi mulai gelisah. Ia mencatat keluhan dari pelanggan satu persatu, dan malamnya memeriksa seluruh dapur bersama suaminya. "Mas, ini nggak wajar. Aku yakin bukan masalah bahan makanan. Mungkin ada yang sengaja ganggu." Sukardi masih mencoba berpikir logis. Mungkin kulkas rusak atau suhu dapur terlalu lembab, tapi Sarti yang ikut mendengar pembicaraan itu menggeleng. Ia maju perlahan dan berkata lirih, "Pak, Bu, saya mau cerita tapi jangan bilang saya gila. Tadi malam saya tidur di warung karena lembur. Jam 2 pagi saya dengar suara langkah kaki dari arah dapur. Pas saya intip, saya lihat bayangan hitam, tinggi besar berdiri dekat kompor." "Bayangan?" tanya Ratmi serius. "Iya, saya enggak bisa lihat mukanya, tapi tinggi.
dan badannya kayak orang pakai jubah. Pas saya mau teriak, lampu langsung padam sebentar, terus dia hilang. Sukardi dan istrinya saling pandang. Mereka belum tahu harus percaya atau tidak. Tapi keesokan harinya, kabar tentang rumah makan mereka mulai menyebar. Seorang pelanggan mengunggah cerita di media sosial soal makanan yang terasa dikutuk. Komentar mulai bermunculan. Ada yang menyarankan jangan makan di sana dulu. Ada yang bilang itu ulah pesaing bisnis. Bahkan ada yang menuduh rumah makan itu memakai bahan tak halal. Hari kelima, jumlah pelanggan menurun drastis. Meja-meja kosong. Hanya 2 pengunjung yang datang siang itu, dan keduanya pergi tanpa memesan makanan setelah mendengar pembicaraan pegawai dapur tentang lauk basi. Ratmi duduk di meja kasir dengan wajah tegang. "Mas, kalau ini terus terjadi, bisa-bisa rumah makan ini bangkrut." Sukardi termenung. Ia tahu persaingan bisnis kuliner di Solo makin ketat. Ada rumah makan baru di pojok jalan, milik mantan anak buahnya sendiri, Pak Ngadiman. Dulu pegawai biasa, sekarang punya 2 cabang, dan jelas ingin menyaingi Sederhana Rasa. Sore harinya, saat rumah makan mulai sepi, seorang pegawai mengepel lantai dan menemukan sapu lidi kecil di bawah bangku teras. "Loh, ini sapu siapa ya? Kok kayak yang kemarin bawa nenek tua itu?" Pegawai itu memegang sapu tersebut, tapi langsung menjatuhkannya. "Aduh, panas!" Tangannya seperti tersengat. Anehnya, sapu itu terlihat biasa saja. Sukardi mendengar kejadian itu lalu melihat sapu dari dekat. "Ini kayaknya sapu dari nenek yang kemarin itu." "Masih ada di sini?" tanya Ratmi. "Kayaknya dia ninggalin waktu duduk di sini." Ratmi diam sejenak lalu menatap suaminya. "Mas, jangan-jangan nenek itu bukan orang biasa. Waktu dia datang semua masih aman. Setelah itu semua makanan rusak." Sukardi mengangguk perlahan. Ia ingat sesuatu. Waktu itu, dia sempat bisik-bisik sambil nyentuh tanah. Aku nggak dengar jelas, tapi ekspresinya kayak orang tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Hari mulai gelap. Rumah makan menutup lebih awal karena tak ada pembeli. Dapur dibersihkan, lampu dimatikan. Tapi malam itu, suara sendok jatuh terdengar dari dalam dapur, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah kejadian-kejadian aneh terus-menerus menghantui rumah makan Sederhana Rasa, Sukardi dan Ratmi sepakat untuk mencari bantuan. Bukan dari polisi, tapi dari seseorang yang sudah lama menjadi langganan keluarga mereka, Ki Hardiman, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota Solo, tepatnya di daerah Kadipiro. Pagi-pagi buta, Sukardi menjemput Ki Hardiman dengan mobil pickup butut milik dapur. Mereka sampai di rumah makan saat matahari baru naik. Tanpa banyak bicara, Ki Hardiman langsung berjalan pelan mengelilingi bangunan, menunduk sambil menggenggam segenggam beras kuning yang ia taburkan di beberapa titik. Ratmi mengikuti dari belakang. Ki Hardiman berhenti di dekat teras depan, tempat di mana dulu Nenek Sumyam duduk. Ia jongkok menancapkan sebilah lidi ke dalam tanah, lalu mendekatkan hidungnya ke ujung lidi itu. Kiriman ini ditanam dari tanah, santet kotor, gumamnya lirih. Ada niat jahat yang sengaja ditanam di halaman warung ini, bukan karena salah tempat. Ini kiriman. Sukardi mengernyit. Maksudnya, Pak? Yang ngirim tahu betul tempat ini. Dia mau usahamu lumpuh dari dalam. Bukan bikin orang takut, tapi bikin pelanggan pergi karena jijik. Kalau tidak segera dibersihkan, bisa jadi bukan cuma warung yang kena, tapi juga orang-orang yang kerja di sini. Ratmi menelan ludah. Bisa sampai segitu, Pak? Ki Hardiman mengangguk. Sudah mulai menyebar lewat makanan, tapi sumbernya masih di bawah tanah. Harus dibersihkan dengan cara khusus. Sukardi merasa dadanya berat. Ia tahu siapa yang paling mungkin mengirim serangan ini. Juragan Tarmuji. 2 bulan lalu, Juragan Tarmuji, mantan kolega bisnis yang dulu pernah dia tolak ajakan kerjasamanya, membuka rumah makan baru di seberang jalan, hanya 200 meter dari Sederhana Rasa. Rumah makannya besar, mewah, dengan baliho besar, dan diskon pembukaan yang agresif. Waktu itu Sukardi sempat tersenyum sinis, tapi tak menyangka kalau persaingan akan sekejam ini. Tapi saya enggak mau balas pakai cara kayak gitu, Pak.
kata Sukardi akhirnya. Saya enggak mau main santet-santetan. Kalau saya ikut kayak gitu saya sama aja kayak dia. Ki Hardiman menatap Sukardi lama, lalu berdiri. Bagus kalau begitu. Tapi kamu tetap harus jaga diri. Santet enggak akan berhenti cuma karena kamu enggak mau balas. Siang itu, Ki Hardiman melakukan pembersihan, awal dengan ritual ringan. Ia menaburkan garam kasar dan bunga 7 rupa di halaman, lalu membakar kemenyan di 4 sudut bangunan. Ia berkata itu hanya penahan sementara, dan menyarankan agar Sukardi mencari seseorang yang benar-benar tahu cara menutup pintu kiriman itu. Kalau saya terus yang tangani, butuh waktu lama. Saya tua, tapi ada yang bisa bantu lebih cepat. Perempuan, tua, dia paham jalan masuk dan keluarnya santet model begini. Sukardi mengangkat alis. Perempuan tua, siapa? Perempuan yang ninggalin sapu lidi itu, jawab Ki Hardiman singkat. Lalu ia pamit pulang. Sore harinya, suasana rumah makan masih sepi. Sukardi duduk termenung di kursi depan, memandangi jalanan yang mulai lengang. Ia memikirkan semua kemungkinan, dari panggilan pelanggan hilang, reputasi rusak, sampai pegawai yang mulai resah dan ingin pindah kerja. Saat matahari hampir tenggelam, tiba-tiba seorang pegawai datang tergopoh-gopoh. Pak, itu, nenek sapu itu datang lagi. Sukardi langsung berdiri dan melihat ke arah gerbang. Benar saja, Nenek Sumiem berjalan pelan sambil memanggul sapu lidi di punggungnya. Wajahnya seperti biasa, tenang dan tanpa ekspresi. Tapi kali ini, ia langsung menuju ke teras tanpa permisi dan duduk di kursi kayu panjang. Sukardi dan Ratmi segera menghampiri. Nah, maaf ya, kami nggak tahu harus gimana. Kalau boleh kami minta tolong. Rumah makan ini seperti diganggu. Kami yakin nenek tahu sesuatu. Nenek Sumiem tak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebotol kecil cairan bening dari kantong plastik hitam yang kusut. Lalu ia menatap Sukardi sambil berkata pelan, kalau panas sudah dilepas jangan diam berdiri. Sukardi kebingungan. Maksudnya? Ini bukan soal membalas, tapi kamu harus bergerak. Serangan sudah jalan. Kalau kamu diam kamu kena. Ia berdiri, lalu berjalan ke halaman depan. Di sana ia membuka botol kecil itu dan menuangkannya ke tanah. Seketika tanah yang terkena cairan itu mengeluarkan uap tipis, seperti disiram air panas. Aroma anyir langsung menguar. Ratmi mundur selangkah, karena mual nenek Sumiem menancapkan sebuah lidi ke tengah area tersebut. Lalu ia berlutut menggambar lingkaran di tanah pakai jari telunjuknya. Ia komat kamit sebentar lalu berkata, tempat ini sudah dibuka. Tapi ada 2 lubang lain yang belum ditutup. Satu di dapur, satu lagi di bawah sumur belakang. Sukardi terkejut. Sumur belakang? Tapi itu udah lama nggak dipakai. Nah, justru itu. Sumur kosong itu jadi jalan masuk paling lebar. Malam itu nenek Sumiem tidur di dapur rumah makan. Ia meminta tempat tidur kecil, selembar tikar dan segelas air putih yang sudah didoakan. Selama semalam penuh, ia tidak memejamkan mata. Hanya duduk bersila sambil menyalakan dupa kecil dan membakar sesuatu yang aromanya mirip daun kering. Jam 3 pagi, semua tiba-tiba sunyi. Bahkan suara jangkrik lenyap. Dari arah dapur terdengar bunyi keras, seperti panci terjatuh. Tapi ketika pegawai datang mengecek, semua panci masih di tempatnya. Nenek Sumiem membuka mata. Baru mulai, besok malam yang sesungguhnya. Malam itu udara di sekitar rumah makan sederhana rasa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah utara, membuat daun-daun pohon trembesi di pinggir jalan saling bersentuhan dan menimbulkan suara gemerisik seperti bisikan orang. Sukardi sedang mengecek dapur untuk memastikan semuanya terkunci. Beberapa pelayan sudah pulang. Tinggal 2 orang yang berjaga, Dani dan Mbak Irah, yang bertugas membersihkan dan merapikan tempat sebelum tutup. Baru saja ia hendak menutup pintu belakang, Dani berlari dari arah tempat cuci piring dengan wajah pucat. Pak Sukardi, barusan saya lihat ada bayangan tinggi banget lewat di belakang dapur. Tinggi kayak 2 meter lebih. Nggak mungkin orang. Sukardi segera keluar, menyorotkan senter ke arah gang belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi aroma anyir tercium kuat.
Mirip bau darah basi, ia menutup hidungnya dan menoleh ke dalam. Ayo semua masuk dulu, kunci pintu. Jangan ada yang sendirian. Dani mengangguk, tapi sebelum ia sempat melangkah, Mbak Ira tiba-tiba berteriak dari ruang penyimpanan. Mereka semua berlari ke sana. Mbak Ira duduk terkapar di lantai, tubuhnya menggigil hebat. Matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan suaranya sendiri. Tanah ini bukan milikmu lagi, Sukardi terpaku. Suara itu seperti suara laki-laki tua, serak dan penuh dendam. Dani langsung menunduk, ketakutan. Sukardi buru-buru berlari ke ruang depan. Ratmi, cepat, panggil Nenek Sumiem. Ratmi yang sedang menyiapkan teh panas berlari ke kamar kecil tempat Nenek Sumiem beristirahat. Anehnya, nenek itu sudah berdiri di ambang pintu, seolah ia tahu waktunya sudah tiba. Dengan langkah pelan tapi pasti, Nenek Sumiem berjalan ke arah dapur, sambil membawa sapu lidi di tangannya. Ia berhenti tepat di depan pintu ruang penyimpanan, di mana suara teriakan Mbak Ira semakin menggila. Tutup semua jendela. Matikan lampu. Perintahnya pelan. Dani dan Sukardi bergerak cepat. Setelah ruangan menjadi gelap, hanya cahaya dari senter yang menyala redup. Nenek Sumiem mulai menggambar lingkaran besar di lantai. Dengan ujung sapu lidinya, ia menorehkan garis itu pelan, hati-hati, sambil berbisik dalam bahasa Jawa yang sangat halus, nyaris tak terdengar. Begitu lingkaran selesai, ia berdiri di tengahnya. Sapu lidi ditancapkan ke lantai. Mulutnya kembali berkomat kamit. Bayangan hitam yang tadi hanya muncul di belakang dapur, kini terlihat lebih jelas. Sosok tinggi besar, hampir menembus langit-langit dapur. Bentuknya kabur, seperti asap hitam yang menggumpal, tapi matanya merah menyala. Tiba-tiba, lampu gantung di dapur berayun sendiri. Angin dingin berembus dari segala arah, dan suara aneh, seperti orang menangis pelan terdengar makin jelas. Mbak Ira menggeliat keras. Tubuhnya membentur rak piring, membuat beberapa piring pecah. Tapi saat bayangan itu hendak masuk ke ruang penyimpanan, garis lingkaran dari sapu lidi memancarkan kilatan cahaya kecil seperti percikan api. Sosok itu terhenti, menggeram keras. Dapur bergetar. Sumiem tetap berdiri tenang. Meskipun tubuhnya mulai gemetar, ia mengangkat kedua tangan menggenggam sapu lidi erat-erat, lalu membaca mantra lebih cepat. Suaranya meninggi. Watu gilang, watu lumpang, aku nutup lawang, kanti kauruh, kanti pepadang. Bayangan itu melolong. Suaranya seperti gabungan dari banyak suara orang. Dinding dapur bergetar, gelas-gelas di rak ikut berdentang. Namun perlahan-lahan sosok hitam itu menyusut, seperti ditarik ke dalam tanah. Aroma anyir memudar. Mbak Ira mendadak pingsan. Nenek Sumiem terhuyung. Sukardi dan Ratmi buru-buru menahan tubuhnya. Nenek. Sumiem membuka mata sebentar. Sudah ditahan, tapi belum bersih. Masih ada satu pintu terbuka. Ia tak sempat melanjutkan. Tubuhnya limbung dan jatuh ke pelukan Ratmi. Pingsan, Sukardi membopongnya ke kamar kecil di belakang. Ratmi menyelimuti tubuhnya. Dani memeriksa Mbak Ira yang kini tampak seperti orang tidur. Wajahnya sudah kembali normal. Suasana malam itu sangat sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Lebih seperti sunyi yang tegang, seolah semua makhluk halus di sekitar rumah makan sedang diam, tapi tetap mengawasi. Sukardi duduk di samping tempat tidur. Ia menatap wajah Nenek Sumiem yang tampak lelah. Di pikirannya semua pertanyaan berkecamuk. Siapa sebenarnya Nenek Sumiem? Kenapa dia bisa datang tepat saat dibutuhkan? Dan kenapa sapu lidinya bisa jadi pelindung? Ratmi duduk di lantai, bersandar di tembok. Kang, bisiknya. Aku rasa dia bukan penjual sapu biasa. Sukardi mengangguk pelan. Iya, aku juga makin yakin nenek ini datang bukan cuma mau jualan. Tiba-tiba Dani masuk pelan ke kamar. Pak, saya baru saja lihat sesuatu dari jendela. Di halaman, ada 3 lidi ditancap di tanah. Padahal tadi bersih. Sukardi berdiri. Tunjukin. Mereka bertiga keluar dan berjalan ke halaman depan. Benar saja. 3 lidi tertancap sejajar.
Dan di tengahnya ada sepotong kertas kecil yang dilipat rapi. Sukardi membukanya. Di dalamnya hanya ada tulisan tangan sederhana. Jangan percaya siapapun yang tidak mencium aroma tanah. Sukardi menatap Ratmi lalu ke Dani. Mereka sama-sama diam. Malam itu, rumah makan tak hanya kehilangan pelanggan, tapi juga mulai kehilangan rasa aman. Setelah malam serangan sosok hitam yang terjadi di rumah makan Sukardi, suasana di kampung itu makin tegang. Pelanggan makin sedikit, dan rumor tentang santet yang menyasar rumah makan, sederhana rasa, semakin menyebar. Suatu siang, Sukardi bertemu dengan salah satu tetangganya yang juga pengusaha kecil di sekitar situ, Pak Rahmat. Pak Rahmat ini sering memberi kabar tentang hal-hal yang mencurigakan di sekitar lingkungan. Kang, saya dengar dari beberapa orang, Juragan Tarmuji lagi kacau, kata Pak Rahmat dengan nada pelan saat mereka duduk di warung kopi kecil dekat pasar. Sukardi menatap heran. Maksudnya gimana kacau, Pak? Katanya, santet yang dipakai Juragan Tarmuji malah balik ke dia. Orang-orang bilang dia panik karena ritualnya tidak berhasil seperti biasanya. Sukardi mengernyit. Ritualnya maksudnya apa? Pak Rahmat menunduk dan menatap sekitar dengan waspada. Dengar-dengar dia pakai tumbal, orang pengemis yang tinggal di pinggiran kota. Tumbal itu buat memperkuat ilmu hitamnya, supaya bisa ngasih tekanan ke rumah makan kamu. Sukardi terkejut. Serius? Tapi kenapa malah balik ke dia? Pak Rahmat menggeleng. Katanya karena ritualnya terganggu. Entah kenapa tumbal itu tertukar. Jadi malah ganggu dia dan keluarganya sendiri. Ada yang bilang anaknya sakit aneh, istrinya sering mimpi buruk. Sukardi menghela napas. Ini makin parah saja. Di saat yang sama di rumah besar Juragan Tarmuji, suasana juga tidak tenang. Tarmuji terlihat pucat dan gelisah. Ia duduk di ruang tamu ditemani istrinya yang mencoba menenangkan. Pak, saya sarankan jangan terlalu memaksakan diri, kata istrinya dengan suara lembut. Kita harus cari cara lain. Tarmuji mengangguk tapi matanya tetap tajam. Ia tahu satu-satunya jalan yang dia percayai hanyalah ilmu hitam itu. Malam itu Tarmuji diam-diam mengirim seorang anak buahnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya wanita tua yang sering terlihat membantu Sukardi. Nenek Sumiem. Dia curiga nenek itu bukan sekadar penjual sapu keliling biasa. Anak buah itu pulang dengan membawa kabar yang membuat Tarmuji makin cemas. Nenek Sumiem itu dulu pernah punya anak perempuan yang bekerja untuk Pak Juragan, ujar anak buah itu. Tapi anak itu meninggal secara misterius. Katanya karena kesalahan dalam ritual pesugihan. Tarmuji mengatupkan tangan. Kalau begitu, mungkin nenek itu datang buat membalas dendam. Keesokan harinya, Sukardi dan nenek Sumiem duduk di teras rumah makan. Sukardi bertanya, Nek, aku dengar anakmu dulu pernah kerja di tempat Juragan Tarmuji. Apa benar? Nenek Sumiem menatap jauh ke depan, wajahnya agak muram. Iya, benar. Tapi sudah lama sekali. Anakku Sri tidak sengaja jadi korban karena keserakahan Juragan Tarmuji. Dia dipaksa ikut dalam ritual tapi ada yang salah. Sukardi mengangguk pelan. Mungkin itulah sebabnya nenek datang membantu kami. Sumiem menghela napas. Anakku meninggal dengan tragis, tapi aku janji akan melindungi yang tidak bersalah dari orang-orang yang menggunakan ilmu hitam. Karena itu aku tidak pernah tinggal diam. Sukardi terdiam. Jadi ini semua ada hubungannya dengan masa lalu? Nenek tak pernah bicara selama ini. Sumiem melanjutkan. Tapi sekarang sudah saatnya. Jangan biarkan juragan itu terus merusak. Mereka duduk dalam keheningan sejenak lalu Sumiem mengangkat sapu lidi yang selalu dibawanya. Ini bukan sapu biasa, Kang. Ini penangkal angin dan serangan dari makhluk jahat. Tapi kalau tumbal itu sudah balik, kita harus hati-hati. Sukardi mengangguk. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Nenek Sumiem menatapnya tajam. Kita harus kuat. Jangan takut. Karena yang kita lawan bukan hanya manusia, tapi juga kegelapan yang dia bawa. Sementara itu, di balik bayang-bayang, Juragan Tarmuji semakin gelisah. Tumbal yang seharusnya memberikan kekuatan justru membuat keluarganya menderita. Ia mulai mencari cara untuk menghentikan gangguan itu, sekaligus mencari celah untuk menyingkirkan Nenek Sumiem dan Sukardi.
Namun yang ia tidak tahu bahwa tumbal itu kini berbalik menjadi kutukan yang tak bisa ia kendalikan. Hari itu suasana di rumah makan sederhana rasa agak berbeda. Sukardi sudah mulai lega karena beberapa hari terakhir serangan gaib yang aneh-aneh agak mereda. Meski begitu, rasa was-was masih tetap ada, terutama di hati nenek Sumiem yang tetap keliling sambil bawa sapu lidi khasnya. Siang itu, seperti biasa, rumah makan ramai pengunjung. Tapi tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda, dari arah dapur muncul asap tebal. Suara gaduh mulai terdengar dari dalam. Pelayan yang sedang menyusun meja segera berlari ke dapur dan melihat api sudah mulai membesar. "Api! Api! Semua keluar!" teriak salah satu pelayan. Sukardi yang sedang duduk di depan langsung berdiri, panik. "Cepat, keluar semua! Jangan, panik!" Orang-orang berhamburan keluar. Beberapa mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tapi api makin membesar dan mulai merambat ke tumpukan kayu dan barang lain di dapur. Di tengah kepanikan itu, Nenek Sumiem malah berdiri tenang, memegang sapu lidinya erat-erat. Matanya tajam mengawasi kobaran api yang semakin liar. Tiba-tiba dari dalam asap dan api muncul sosok wanita tinggi kurus, berwajah sangat menyeramkan. Matanya hitam pekat, lidahnya panjang menjulur keluar, dan suaranya melengking seperti suara makhluk lain. "Pak Sukardi, ganti nyawa!" teriak sosok itu dengan suara yang menusuk telinga. Orang-orang yang melihat serangan itu langsung mundur ketakutan. Pelayan yang tadi berlari keluar hampir pingsan melihat makhluk gaib yang menakutkan itu. Sukardi terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Namun Nenek Sumiem melangkah maju tanpa rasa takut sedikit pun. "Ini sudah sampai puncaknya," katanya pelan, tapi penuh tekad. Dia memutar sapu lidinya, lalu mulai membacakan mantra dengan bahasa Jawa yang terdengar aneh bagi orang awam di sekitarnya. Sapu lidi itu berkilauan seperti menyerap energi dari api di sekeliling. Makhluk wanita itu mengaum dan mencoba mendekat, tapi seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya. Suara mantra Sumiem membuat kobaran api bergetar dan berusaha mengecil. Tapi makhluk itu tidak menyerah. Ia berusaha menerobos perlindungan itu, semakin menjadi-jadi. Saat itu, Sumiem mulai terlihat kelelahan. Wajahnya memucat dan peluh dingin mulai mengalir di dahinya. Sukardi yang menyaksikan langsung merasa khawatir. Ia berlari menghampiri Sumiem, tapi wanita tua itu mengangkat tangan, tanda untuk tidak diganggu. "Kau harus percaya. Ini yang bisa kulakukan," katanya. Pertarungan itu berlangsung cukup lama. Api dan mantra beradu, hingga akhirnya makhluk menyeramkan itu mengeluarkan teriakan terakhir dan menghilang bersama asap yang mengepul. Api pun mereda, tapi Nenek Sumiem terjatuh lemas ke lantai, napasnya tersengal dan tubuhnya gemetar hebat. Sukardi dan para pelayan segera menggotong Sumiem ke ruang tamu, mencoba menyadarkannya. "Kok bisa sampai separah itu?" tanya Sukardi sambil memandangi wajah nenek tua itu yang pucat. Sumiem membuka mata perlahan. "Itu makhluk pengorbanan yang diminta Juragan Tarmuji. Ganti nyawa, maksudnya nyawa Sukardi. Kalau aku tidak hadang, kau sudah jadi korban." Sukardi menunduk, perasaan bersalah dan takut bercampur aduk. "Kenapa nenek harus berkorban seperti ini?" tanyanya lirih. Sumiem tersenyum tipis. "Karena aku tahu, kalau aku tidak melawan, tidak ada yang bisa melindungi rumah makan ini dari kegelapan." Keesokan harinya rumah makan mulai diperbaiki. Meskipun bagian dapur hangus, semangat keluarga dan karyawan tetap kuat. Banyak tetangga datang membantu membersihkan puing dan membawa makanan untuk para pekerja. Sukardi berjanji pada dirinya sendiri akan menjaga warisan keluarganya dan menghentikan segala kejahatan yang mengancam. Namun, dia juga tahu bahwa bahaya belum benar-benar hilang. Serangan gaib itu adalah tanda bahwa lawan mereka semakin serius dan mungkin akan datang lagi dengan cara yang lebih berbahaya. Nenek Sumiem, meski masih lemah, tetap bersikeras untuk terus membantu. Ia berkata, "Wah, ini baru permulaan. Kita harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi." Sukardi mengangguk mantap. "Aku percaya pada nenek dan aku akan ikut berjuang." Malam harinya saat semua sudah tidur, Sukardi duduk termenung di depan rumah makan yang kini mulai bersih dari bekas kebakaran. Ia melihat sapu lidi yang selalu dibawa Nenek Sumiem.
Sapu itu kini menjadi simbol perlindungan sekaligus pengingat akan perjuangan mereka melawan kegelapan yang tidak terlihat. Setelah kejadian kebakaran dan serangan gaib yang terjadi beberapa waktu lalu, suasana di rumah makan sederhana rasa mulai membaik. Pelanggan yang sempat menghindar kini perlahan kembali berdatangan. Suara riuh percakapan dan aroma masakan segar mulai memenuhi ruang makan yang dulu sempat hening. Sukardi merasa lega. Ia tahu perjuangan belum sepenuhnya usai, tapi setidaknya ancaman besar sudah mereda. Keluarganya dan karyawan kembali bekerja dengan semangat yang baru, dan rumah makan mulai mendapat keuntungan seperti dulu. Kalau begini terus, insya Allah bisa balik modal cepat, kata Sukardi pada istrinya sambil menata meja. Istrinya tersenyum dan membalas, yang penting kita sudah selamat, Pak. Itu yang utama. Di sisi lain kota, kabar tentang Juragan Tarmuji mulai tersebar. Rumah makan mewah yang dulu jadi pesaing langsung mengalami kemerosotan drastis. Beberapa tetangga bilang, Tarmuji sudah tidak kelihatan di Solo selama beberapa minggu terakhir. Ada rumor yang bilang dia bangkrut dan memilih pindah ke kota lain untuk memulai semuanya dari nol. Sukardi mendengar berita itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena pesaingnya sudah mundur. Tapi juga ada rasa iba, karena ia tahu dunia bisnis itu keras. Apalagi jika sampai memakai cara-cara kotor. Suatu sore, saat suasana di rumah makan sedang sepi, Sukardi mengajak Nenek Sumiem duduk di teras depan. Ia ingin sekali mengucapkan terima kasih yang tulus atas bantuan dan perjuangan nenek tua itu. Nenek, kami berterima kasih sekali sama nenek. Tanpa nenek, saya nggak tahu apa jadinya rumah makan ini, ujar Sukardi dengan serius. Nenek Sumiem hanya tersenyum tipis sambil merapikan sapu lidi yang selalu ia bawa. Saya nggak mau apa-apa, Papa. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, jawabnya santai. Tapi kami ingin kasih nenek sesuatu. Uang rumah pekerjaan tetap di sini. Kita butuh orang seperti nenek. Sukardi mencoba meyakinkan, namun Nenek Sumiem menggeleng pelan. Terima kasih, Pak. Tapi saya nggak butuh itu semua. Saya hanya menyeimbangkan apa yang sudah terlalu miring di dunia ini. Orang seperti saya, tugasnya berjalan terus bantu yang bisa dibantu lalu pergi, katanya. Sukardi terdiam. Ia paham maksud kata-kata nenek itu. Ada hal-hal yang memang bukan tentang materi. Hari-hari berlalu dan Nenek Sumiem mulai terlihat semakin sering berjalan sendirian di jalanan kota Solo, seperti biasa menjajakan sapu lidi. Wajahnya tetap tenang dan matanya tajam memperhatikan setiap sudut jalan. Meskipun sudah beberapa kali Sukardi mengajak kembali ke rumah makan untuk istirahat atau tinggal lebih lama, nenek itu selalu menolak. Kalau saya diam di satu tempat, berarti saya berhenti. Jawabnya singkat. Sukardi pun mengalah, menghargai keputusan nenek tua itu. Yang menarik, sejak beberapa minggu terakhir, di teras rumah makan sederhana rasa, selalu ada sebuah mangkuk batu kecil yang diletakkan di dekat pintu masuk. Mangkuk itu tidak pernah terlihat kosong. Setiap pagi atau sore, meskipun tidak ada yang mengisi, air di dalamnya selalu penuh, segar dan bening. Para karyawan dan pelanggan mulai curiga dan bertanya-tanya, "Pak, siapa yang isi air di mangkuk ini?" Tanya salah satu pelayan pada Sukardi. "Aku juga nggak tahu, sejak kapan bisa kayak gini?" Jawab Sukardi sambil menggeleng. Beberapa tetangga bahkan bilang, "Mangkuk itu kayaknya ada jagaannya deh." Nenek Sumiem pun tidak pernah secara langsung menjelaskan tentang mangkuk itu. Saat ditanya, ia hanya berkata, "Itu tanda sapu masih berjaga." Semua di rumah makan mulai merasa tenang. Mereka percaya ada sesuatu yang masih melindungi tempat ini, walau tak tampak oleh mata biasa. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Sukardi duduk di teras sambil memandang nenek yang tengah berjalan dengan sapu lidi di tangannya. Ia merasa sangat berterima kasih, bukan hanya karena nenek sudah menyelamatkan rumah makan keluarganya, tapi juga karena sudah mengajarinya arti kekuatan dan ketulusan. Nenek Sumiem tak pernah berkata banyak, tapi kehadirannya memberi dampak besar bagi kehidupan keluarga Sukardi dan warga sekitar. Ketika malam mulai merayap, nenek itu menghilang ke dalam keramaian jalanan Solo. Sosoknya kecil tapi langkahnya pasti. Di tangannya, sapu lidi masih setia dibawa, seperti senjata terakhir yang terus menjaga keseimbangan.
Sukardi menatap ke arah mangkuk batu yang selalu penuh air itu. Ia tahu, rumah makan ini masih dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya dan keluarganya. Kami akan jaga rumah makan ini dengan baik, Nenek, gumamnya lirih. Malam itu, di bawah gemerlap lampu kota Solo, sederhana rasa kembali, hidup dan bernafas dengan harapan baru. Dan di jalanan yang sepi, Nenek Sumiem terus berjalan, mengayunkan sapu lidi, membawa cerita dan keberanian yang tidak akan mudah terlupakan. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, rumah makan sederhana rasa sudah benar-benar pulih. Pelanggan datang lebih banyak dari sebelumnya. Kabar baik tentang cita rasa makanan dan suasana hangat menyebar ke seluruh penjuru Solo. Sukardi dan keluarganya belajar banyak dari pengalaman pahit itu. Mereka jadi lebih berhati-hati, tapi juga makin percaya bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Nenek Sumiem, ia sudah tak lagi terlihat di sekitar rumah makan, tapi warga masih sering melihatnya berjalan menjajakan sapu, lidi di berbagai sudut kota Solo. Meski sederhana dan tampak biasa, banyak yang merasa ada kekuatan di balik langkahnya yang tak kenal lelah. Di teras rumah makan, mangkuk batu kecil itu tetap diletakkan di tempat yang sama. Airnya selalu penuh, tanpa pernah diisi oleh siapapun. Seperti tanda bahwa sapu lidi tua milik Nenek Sumiem masih menjaga dan menyeimbangkan dunia yang kadang terlalu rumit dan berat. Di kota yang terus bergerak cepat ini, ada satu hal yang tak berubah. Keberanian orang-orang baik untuk berdiri melawan kegelapan dengan cara yang tak selalu terlihat tapi sangat terasa. Dan seperti Nenek Sumiem selalu berkata, kita hanya menyeimbangkan apa yang sudah terlalu miring.